Bab 107. Akhir pertandingan. Pertandingan murid luar yang berlangsung selama 3 hari 2 malam berakhir dan semua orang keluar dari paviliun semesta satu demi satu, dengan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Pertandingan murid luar ini mungkin bukan yang paling seru bagi Sekte Heng Yue selama ini, tapi yang paling tragis sejak Sekte Heng Yue didirikan, di mana seorang murid magang alam Ningqi, dengan keyakinannya yang kuat, menuliskan sebuah legenda abadi. Sejak saat itu, nama Harley Ye ditakdirkan untuk terpatri di hati banyak orang. Tentu saja, pertandingan murid luar kali ini juga ada suka dan duka. Meskipun murid-murid yang mengikuti pertandingan murid luar ini memiliki satu kesempatan untuk mengulang, namun masih banyak murid yang tidak terpilih, seperti Zendi Yi dan Harry Qi yang dilukai oleh Harley Ye, hingga bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi pengulangan serta seperti Chico yang dikalahkan oleh Harley Ye dalam kompetisi pengulangan juga kehilangan kualifikasi untuk memasuki gerbang dalam. Terlalu banyak orang yang menghela napas karenanya. Terakhir kali ketika mereka bertiga mengikuti pertandingan murid luar, mereka bertiga tidak bisa masuk ke gerbang dalam karena menghadapi musuh yang kuat, itu karena nasib mereka sangat buruk. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah karena nasib buruk juga? Semua orang menggelengkan kepala. Zendi Yi dikalahkan dengan menyedihkan, Harry Qi dan Chico jauh lebih buruk, ini sudah bukan masalah keberuntungan. Kekalahan ini juga menakdirkan mereka untuk tinggal di gerbang luar selama 3 tahun lagi. Tentu saja, ada juga yang beruntung, seperti Harry Qi, Yasmin Su dan Annie Tang, yang merupakan istri Brady. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka berhadapan dengan lawan yang lemah. Jadi mereka tanpa perlu ikut serta dalam kompetisi pengulangan dan sudah memperoleh kesempatan untuk memasuki gerbang dalam. Pada saat ini, Harley Ye, karakter terkenal dari pertandingan murid luar, sedang berada di paviliun obat spiritual untuk membuat pil spiritual. Di aula bagian dalam paviliun obat spiritual, terdapat sebuah tong kayu besar berukuran 3 kaki yang berisi cairan-cairan spiritual yang dicampur dengan ratusan obat spiritual. Kemudian Harley Ye duduk bersila di dalamnya dan terlihat setiap bekas luka di tubuhnya. Cederanya terlalu serius. Freddy Su telah membelai janggutnya lebih dari sekali, untungnya adik sepenguruan melindungi nadinya di jalan. Anak ini terlalu kelewatan. Meskipun ekspresi Fancy Chu tidak terlihat baik, namun ada tatapan puas di matanya yang indah. Harley Ye seorang alam Ningqi mengejutkannya lagi dan lagi di pertandingan murid luar. Murid seperti ini akan sulit untuk ditemukan lagi. Aku tidak tahu apakah dia bisa bangun sebelum ujian memasuki hutan liar atau tidak. Freddy Su mengeluarkan 2 botol giok lagi dan menuangkan cairan spiritual ke dalam tong kayu. Lalu dengan sengaja atau tidak, dia berkata, aku mendengar bahwa ada beberapa murid gerbang dalam yang diutus untuk pergi menguji murid gerbang luar sedang menunggu Harley Ye untuk membuat perhitungan dengannya. Kakak seperguruan, kamu juga sudah mendengarnya. Kakak sepupu dari Harry Qi yang merupakan murid pertama puncak Ren, Nero Jiang. Lalu murid pewaris puncak Di yang sebelumnya Fan Skong dan murid pertama dari aula kedisiplinan sebelumnya, Aiden Zuo. Ketiga orang ini adalah alam Zen yang, jika mereka memasuki hutan tandus, bukankah Harley Ye akan mati? Itu hanya mereka bertiga, jika ditambah 100 murid puncak alam Ren Yuan lainnya. Fancy Chu menggosok alisnya tanpa sadar dan kepalanya terasa sakit ketika dia mendengar apa yang dikatakan Freddy Su. Hanya bisa menyalahkan anak ini telah memprovokasi terlalu banyak musuh dan secara ajaib berkumpul menjadi satu. Hanya dalam hal ini saja, kesulitan baginya untuk melewati ujian hutan beberapa kali lipat lebih sulit daripada murid lain. Sebelum dia memasuki gerbang dalam saja dia telah menjadi sasaran utama, muridku ini.
Ini pertama kalinya kamu menerima murid, apa yang adik sepenguruan rasakan? Aku merasa punya anak yang selalu menimbulkan masalah untukku. Aku dan adikku sudah terbiasa bebas, dengan memiliki seorang murid yang suka membuat masalah, aku benar-benar tidak terbiasa. Ketika keduanya berbicara, ada suara retakan yang timbul dari dalam tong. Mendengar suara itu, mereka berdua melihat ke samping dan mata mereka sedikit menyipit pada saat yang bersamaan. Suara retakan itu secara alami keluar dari tubuh Harley Ye dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, teknik rahasia pelatihan tubuh barbar yang dia praktikkan sedang berjalan dengan sendirinya, di mana pemurnian dan penyembuhan tubuh menjadi sinkron. Belum lagi karena pengoperasian pelatihan tubuh barbar, seluruh tubuhnya mengeluarkan asap, luka terus-menerus sembuh dan cairan spiritual dalam tong juga berubah menjadi kekuatan murni yang masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang pori-pori tubuhnya, memberi nutrisi pada tendon dan tulangnya yang terluka. Lagi-lagi teknik rahasia yang aneh itu lagi. Menatap Harley Ye, Freddy Su mengerang. Dia bisa melatih tubuhnya dan menyembuhkan lukanya. Dia mengandalkan teknik rahasia ini untuk melawan pil penghancur tulang. Fancy Chu juga merenung, menatap Harley Ye, matanya yang indah penuh dengan tatapan dalam. Harley Ye yang berada di dalam tong kayu, benar-benar membuatnya semakin tidak bisa dibaca olehnya. Anak ini tidak sesederhana yang terlihat. Freddy Su membelai janggutnya, dan matanya juga menunjukkan makna yang dalam. Selanjutnya, kecepatan Harley Ye pulih dari cederanya berhasil membuat Freddy Su dan Fancy Chu yang sudah berlatih selama 200 tahun itu terkejut, karena bekas luka di sekujur tubuhnya itu hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk pulih sepenuhnya. Apalagi dengan cairan spiritual di tubuh pemurnian dan tong kayu, membuat auranya menjadi lebih kuat, naik dari alam Ningki tingkat ke-9 ke puncak alam Ningki dan hanya tinggal selangkah lagi akan menjadi kultivator alam Rengyuan. Aku telah berlatih selama 100 tahun dan ini pertama kalinya aku melihat seorang pemuda yang memiliki kecepatan pemulihan yang begitu mengerikan. Fancy Chu yang berdiri di depan tong kayu sambil melihat aura Harley Ye yang semakin kuat pun mendesah lebih dari sekali. Tidak peduli seberapa hebat kecepatan pemulihannya itu juga tidak dapat dibandingkan dengan tubuh Xuanling. Meskipun Freddy Su juga mengagumi ketangguhan Harley Ye, tapi ketika dia menyebut tubuh Xuanling, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah dia juga tahu kengerian dari tubuh Xuanling. Mendengar ini, Fancy Chu mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari Harley Ye ke Freddy Su, kakak seperguruan, apa pendapatmu tentang tubuh Xuanling? Mengenai tubuh Xuanling yang pernah aku dengar hanyalah legenda tak terkalahkan. Freddy Su menghela napas panjang, lalu di dalam nada bicaranya terdengar penuh akan keterkejutan. Setelah berlalu begitu lama, bisa-bisanya tubuh Xuanling muncul kembali di dunia, tapi dia tidak muncul di sekte Heng Yue. Jujur saja, ketika aku mendengar berita itu, aku juga terkejut. Jika bukan karena mata-mata dari sekte Heng Yue yang menyebarkan berita, aku rasa kita juga tidak akan mengetahuinya hingga pertandingan 3 sekte. Kemunculan tubuh Xuanling ini adalah variabel tidak tetap dan pola dinasti Dacu di masa depan mungkin juga akan berubah karena dia. Setelah mengatakan ini, Freddy Su berhenti sejenak, membelai janggutnya dan melanjutkan, aku pernah meneliti beberapa rahasia tentang tubuh Xuanling dan menemukan bahwa orang-orang dengan garis keturunan seperti itu hampir tidak ada kelemahan. Mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat yang sama. Tak terkalahkan di tingkat yang sama. Mata Fancy Chu berkedip dan menatap Freddy Su dengan ragu, tubuh Xuanling benar-benar sebegitu kuatnya. Freddy Su mengangguk ringan, dalam legenda kuno, aku belum pernah mendengar tentang kegagalan tubuh Xuanling. Mungkinkah dia sekuat Raja Pedang dan dia juga akan dikalahkan ketika dia bertemu dengan tubuh Xuanling dari tingkat yang sama?
Raja Pedang memang orang yang langka dalam 1000 tahun, tetapi jika dia bertemu dengan tubuh Xuanling dari alam yang sama, kemungkinan besar dia akan kalah. Kata Freddy Su sambil mencari sebuah kursi dan duduk. Ketika sedang membicarakan tentang tubuh Xuanling, bahkan jika itu adalah dia, di matanya juga ada kekaguman. Garis keturunan kuat legendaris ini, dengan kekuatan gaib bawaan dan harta misterius, bukan lagi suatu hal yang bisa kita pikirkan. Mendengar penilaian Freddy Su begitu tinggi tentang tubuh Xuanling lagi, ekspresi Fen Shichu menjadi agak serius. Aku hanya berharap di pertandingan 3 sekte Hang Yue tidak kalah telak. Freddy Su menghela nafas. Setelah mengatakan itu, Freddy Su tidak lupa untuk melirik Harley Ye di tong kayu dan menggelengkan kepalanya dengan desahan tak berdaya. Orang-orang kecil ini lahir pada waktu yang salah, di mana mereka hidup di era yang sama dengan tubuh Xuanling, yang mengartikan hidup mereka sudah ditakdirkan hanya bisa menjadi orang lemah. Fen Shichu tidak berdaya dan hanya menghela nafas. Hanya saja jika mereka tahu bahwa Nancy Ji pemilik tubuh Xuanling Sekte Zeng yang adalah mantan kekasih Harley Ye, entah ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Bersambung. Bab 108. Mengatur pernikahan. Larut malam, paviliun obat spiritual. Tong kayu besar bergetar dan esensi cairan spiritual di dalamnya juga diserap oleh Harley Ye, hanya menyisakan seember air bersih. Tiba-tiba, Harley Ye membuka matanya perlahan dan seteguk panjang udara keruh dikeluarkan. Mata gelapnya lebih dalam dan lebih terkendali dari sebelumnya serta warna pucat di wajahnya menghilang. Di mana ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Harley Ye menyadari bahwa dia berada di dalam tong kayu. Namun, sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya, sebuah tangan meraih pakaiannya dari belakang dan mengangkatnya. Kemudian dia terlempar ke tanah. Tentu saja Fen Shichu yang menariknya keluar. Ketika merasakan Harley Ye akan sadar, dia langsung muncul di sini untuk pertama kalinya. Di tanah, Harley Ye sudah bangkit dalam keadaan mengenaskan, dengan wajah yang dipenuhi debu dan garis hitam di dahinya, tetapi begitu dia berbalik, dia melihat Fen Shichu yang sedang tersenyum dan menatapnya. Hehehe. Sesaat sebelumnya, Harley Ye yang sudah bersiap-siap akan marah, ketika melihat bahwa itu adalah Fen Shichu, dia pun terkekeh di tempat dan karena dia tidak ingin dipukuli, jadi lebih baik menjaga sikapnya. Sudah sadar, dengan tangan dilipat di dada, bibir Fen Shichu menyunggingkan senyum menawan sambil menatap Harley Ye dengan penuh minat. Sudah. Menyentuh ujung hidungnya, Harley Ye tersenyum malu-malu. Setiap kali dia melihat senyuman Fen Shichu, dia akan mendapat firasat buruk, karena mungkin saja dia akan dibawa keluar dan dipukuli lagi. Kali ini kamu sangat hebat ya. Tidak juga. Harley Ye terbatuk-batuk, memikirkan pertempuran terakhir pertandingan murid luar, di mana dia memang agak kelewatan, hingga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka, bahkan nyawanya hampir melayang juga. Lain kali, jika kamu berani bertindak seperti ini lagi, hati-hati aku akan menghajarmu. Fen Shichu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Harley Ye mengangguk dengan tergesa-gesa, terlepas dari senyum Fen Shichu, apa yang dia katakan juga terdengar sangat ringan. Dia memiliki wajah yang cantik, tapi dia sangat galak dan dirinya benar-benar percaya bahwa kapanpun itu, dia memiliki kemungkinan besar akan ditarik keluar dan dipukuli. Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu mempelajari teknik rahasia pelatihan tubuh itu? Sebuah suara terdengar dan Freddy Su, yang memegang gelang Buddha berjalan keluar dari aula bagian dalam dengan perlahan. Lalu setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia pun menatap Harley Ye dengan penuh arti.
Kenapa? Tetua tertarik padanya. Harley Ye berkedip. Omong kosong. Freddy Su meniup janggutnya dan menatap, bahkan Fancy Chu yang ada di sampingnya juga melemparkan tatapan penasaran. Keduanya tahu bahwa dengan bantuan teknik pemurnian tubuh yang mendominasi itulah yang berhasil membuat Harley Ye menahan serangan balik dari pil penghancur tulang. Dengan ada teknik pemurnian tubuh yang begitu mendominasi, bahkan mereka yang telah berlatih selama 100 tahun juga penasaran padanya. Ditatap oleh kedua orang tua seperti itu, Harley Ye terbatuk-batuk. Itu, bukannya tidak mungkin bila kalian ingin melihatnya, tapi kalian tidak bisa melihatnya secara cuma-cuma. Patut diketahui bahwa bagi seorang kultivator, sebuah metode rahasia itu tidak boleh asal diperlihatkan kepada orang lain. Setelah berbicara, Harley Ye menggelengkan kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Di sini, wajah tua Freddy Su telah berubah menjadi hitam dan Fancy Chu menyingsingkan lengan bajunya, seolah-olah dia siap untuk memukul Harley Ye kapan saja. Hebat juga ya kamu cecunguk. Bisa-bisanya kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika guru ingin melihat teknik rahasiamu. Pada akhirnya, Freddy Su berhasil menahan Fancy Chu yang hendak meledak. Bila dipikirkan, itu juga tidak ada salahnya. Bagaimana mungkin ada orang yang akan dengan asal menunjukkan teknik rahasianya? Ambillah. Wajah Freddy Su menjadi lebih gelap, tetapi dia tetap mengeluarkan ramuan ungu dari lengan bajunya. Segera setelah pil obat ini dikeluarkan, dia memancarkan aroma obat yang kuat dan ada aura hijau di atasnya. Yang paling penting adalah di 2 butir obat itu ada pil mujarab 2 pola. Di sini, Harley Ye sudah mengambil pil spiritual, meletakkannya di depan hidung dan mengendus dengan ganas, lalu merasa seluruh tubuhnya menjadi segar dan nyaman. Pil spiritual ini benar-benar bagus. Sambil tertawa, Harley Ye masih dengan rakus mengisap aroma obat yang kaya dari ramuan biru. Nah, kamu sudah bisa menunjukkannya bukan? Freddy Su melirik Harley Ye dengan marah. Awas saja jika kamu membohongi kami. Fancy Chu juga memandang Harley Ye sambil tersenyum. Melirik wajah Freddy Su yang menghitam dan Fancy Chu yang tersenyum, Harley Ye buru-buru menyimpan pil obat dan mengeluarkan sebuah buku kuno. Jika tidak hanya Tuhan yang akan tahu perbuatan apa yang akan dilakukan kedua orang tua ini. Cepat, cepat. Nah, itu dia. Harley Ye menyerahkan buku kunonya dan saat Freddy Su mengambil buku kuno itu, dia juga dengan cepat mengambil token dari pinggang Freddy Su. Tetua, Anda bacalah dengan pelan-pelan. Setelah mengambil token Freddy Su, Harley Ye bergegas keluar dari aura, karena takut Freddy Su akan menangkapnya kembali. Bajingan kecil. Freddy Su memarahi, tapi dia buru-buru menatap buku kuno di tangannya. Bahkan Fancy Chu mengabaikan Harley Ye dan bergerak maju dengan rasa ingin tahu. Buku kuno dibuka dan karakter kecil yang rapi muncul di mata mereka berdua. Ini adalah salinan yang ditulis oleh Harley Ye. Apakah ini adalah teknik untuk manusia? Ini jelas-jelas adalah teknik untuk bunuh diri. Tak lama kemudian, mata Freddy Su tiba-tiba melebar, pupil matanya mengecil hingga seukuran ujung jarum, matanya penuh dengan tatapan tak percaya. Orang gila mana yang menciptakan teknik pelatihan tubuh seperti ini? Setelah melihat pelatihan tubuh barbar, Fancy Chu juga terkejut dan tangannya menutupi mulutnya. Memurnikan tulang untuk mengekstrak sumsum, mengkalsinasi tendon untuk membangun pembuluh darah, membakar jantung dan mendinginkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging. Walaupun tidak panjang, namun cukup untuk menjelaskan arti sebenarnya dari pelatihan tubuh barbar, dominasi dan rasa sakit yang akan ditanggung oleh pelatihan tubuh barbar. Bahkan jika itu adalah Fancy Chu dan Freddy Su yang sudah berlatih selama ratusan tahun, pun juga terkejut.
Apakah ini teknik rahasia pemurnian tubuh yang dipraktikkan oleh cecunguk itu? Tiba-tiba, Freddy Su tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mana Harley Ye pergi. Wajah tuanya penuh dengan keterkejutan. Fancy Chu juga menolehkan wajahnya dan melihat ke arah Harley Ye pergi dengan tatapan aneh di matanya yang indah. Memurnikan tulang dan mengekstraksi sumsum, mengkalsinasi tendon untuk membangun pembuluh darah, membakar jantung dan mendinginkan darah, menggiling kulit dan mengarsipkan daging, teknik rahasia yang mendominasi, di mana begitu mereka beroperasi, rasa sakit yang kuat akan menjadi siksaan hingga ke tingkat tertinggi. Belum tentu anak dari generasi yang sama dengannya bisa memiliki keyakinan yang begitu kuat. Saat menahan serangan balik dari pil penghancur tulang, dia juga menderita sakit parah. Anak ini benar-benar pria yang tangguh. Di samping, Freddy Su terus menghela nafas dan terkejut. Aku akan kembali ke gerbang dalam terlebih dahulu, Fancy Chu berkata dan dia sudah menaikkan kakinya. Adik sepenguruan, jangan pergi. Freddy Su bereaksi, bergegas maju dan meraih Fancy Chu. Kakak seperguruan, ada apa? Fancy Chu berhenti dan menatap Freddy Su dengan ragu. Sebenarnya bukan suatu masalah besar. Freddy Su tertawa datar, kemudian meletakkan tangannya di lengan bajunya, lalu dia terbatuk dan berkata, apa pendapat adik sepenguruan mengenai Kelly? Mendengar ini, Fancy Chu terkejut dan sedikit terpana. Adik perempuan, menurutmu bagaimana jika menyatukan Kelly dan Harley Ye? Freddy Su mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum misterius. Menyatukan? Apa maksudmu? Menaruh mereka berdua di ranjang yang sama. Begitu kata-kata ini keluar, mata Fancy Chu melebar, baru kemudian dia mengerti apa yang ingin dilakukan Freddy Su, yaitu menjodohkan Kelly Ki dengan muridnya yang berharga, Harley Ye. Bila menaruh mereka berdua di tempat tidur, bukankah itu artinya mereka akan melakukan hubungan badan? Berhubungan badan adalah hal yang biasa di dunia kultivator, di satu sisi dapat meningkatkan perasaan, dan di sisi lain juga membantu untuk meningkatkan kultivasi. Banyak kultivator pria dan wanita memilih untuk berlatih di cara ini, yang lebih efektif. Fancy Chu tidak menyangka Freddy Su akan menyatukan Kelly Ki dan Harley Ye. Sebagai seorang guru, dia tampaknya tidak pernah berpikir untuk mencarikan istri bagi muridnya. Jika ini benar-benar terjadi, dia tidak hanya akan menjadi guru, tetapi juga ibu mertua Kelly Ki. Tiba-tiba, sebuah gambaran muncul di benak Fancy Chu, yaitu hari ini di tahun mendatang, mungkin Kelly Ki akan memberinya bayi gemuk dan begitu menyentuhnya, akan terasa sangat menyenangkan. Memikirkan hal ini, Fancy Chu tampak seperti seorang gadis muda polos dan bahkan tertawa kecil. Adik sepenguruan, melihat Fancy Chu yang cekikikan, Freddy Su melambaikan tangan di depan matanya. Setelah menyadari kesalahannya, Fancy Chu tersenyum canggung dan buru-buru bertanya, apakah Kelly tidak keberatan? Adik sepenguruan tidak perlu khawatir tentang ini, aku yang akan pergi berbicara dengan Kelly. Freddy Su mengelus jenggotnya, semuanya bergantung pada Harley Ye, karena jika dia tidak mau melakukannya, bahkan dewa pun juga tidak akan bisa berbuat apapun. Apakah dia berani? Fancy Chu menggosok tinjunya, menunjukkan sisi yang kokoh, yang benar-benar tidak cocok dengan penampilannya yang seperti Dewi. Kakak seperguruan, keputusanku sudah bulat. Jika dia tidak berani berkata tidak, lihatlah apakah aku tidak akan memukulnya atau tidak. Setelah berbicara, Fancy Chu berjalan keluar dari paviliun obat spiritual, kemudian muncul seringai. Bila mereka memasuki kamar pengantin tahun ini, maka aku bisa menggendong bayi gemuk tahun depan dan melahirkan satu lagi di tahun berikutnya hingga seterusnya, hehe. Mendengar bisikan Fancy Chu, Freddy Su yang masih berada di aula bagian dalam, mau tak mau bibirnya berkedut.
Mengapa aku merasa menikahkan muridku dengan Harley Ye, itu sama seperti memberimu alat untuk melahirkan anak. Entah ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Kelly Ki ketika dia mendengar gumaman Fancy Chu. Entah bagaimana reaksi Harley Ye dan Kelly Ki ketika mereka mengetahui bahwa guru mereka mengatur pernikahan mereka. Bersambung.